Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ustazah harap kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema kelima, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ada pun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengamati periskop, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar, serta memahami bagaimana cara menulis laporan tentang sifat cahaya. Kemudian, setelah membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa, siswa mampu memahami informasi mengenai hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita sama-sama mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Atau adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari sama-sama kita mencari tahu. Masih ingatkah kalian dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Serta bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Nah, berikut ini Ustazah sudah membuat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan dari mereka. Yang pertama, pada masa Hindu-Buddha, di sana ada pahlawan yang bernama Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu mencintai rakyatnya serta berani melawan perompak. Kemudian pada masa Buddha tahun 1850 Masehi ada Raja Balaputra Dewa. Sikap yang dimiliki oleh Raja Balaputra Dewa yaitu membangun armada yang kuat serta membangun ekonomi Sriwijaya. Kemudian pada masa Islam tahun 1653 ada Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Sultan Hasanuddin ini mempunyai sikap kepahlawanan, yaitu berani dan gigih melawan Belanda dan arif serta bijaksana. Kemudian pada masa penjajahan tahun 1945 Masehi, ada pahlawan yang bernama Insinyur Soekarno atau biasa disingkat IR Soekarno. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh IR Soekarno yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, berani dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Untuk menambah pengetahuanmu tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api, mari sama-sama kita baca teks berikut yang berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya pun sangat kecil dan tentunya berkurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja dengan sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin?
mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Nah, ternyata Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan, karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, sekarang apa yang kalian ingin ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api? Ya, yaitu penjaga kereta api adalah orang yang bertugas untuk menjaga perlintasan kereta api. Kemudian, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api? Ya, yaitu bagaimana sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan kepahlawanan. Jawablah rasa ingin tahumu pada kolom sebelah kanan tabel berikut ini. Jadi, kalian bisa mengisi berdasarkan teks yang sudah kalian baca. Kemudian, kalian bisa menulis semua informasi yang ada pada tempat yang sudah disediakan. Nah, di sini Ustazah sudah menulis beberapa informasi tentang pahlawan yang menjaga pintu perlintasan kereta api. Yaitu ada Gimin, seorang penjaga pintu rel kereta api. Kemudian, jika tidak ada Pak Gimin dan teman-temannya, tentunya keadaan lalu lintas akan menjadi kacau dan mungkin sering terjadi kecelakaan. Sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Pak Gimin adalah bekerja keras dan pantang menyerah dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahliannya. Kemudian beliau bekerja demi keselamatan orang lain, yaitu para pengguna jalan yang melintas rel kereta api. Beliau tetap sabar walaupun umpatan, hujan, dan terik matahari tak pernah ia pedulikan. Yang penting keselamatan pengguna jalan adalah yang terpenting. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Nah, anak-anak, tahukah kalian kapal selam? Iya, benar. Jadi, mereka yang menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya, kapal selam di sini menggunakan sebuah jendela yang membantu melihat keadaan sekeliling. Jendela di sini berfungsi seperti mata mengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop ternyata bisa kita buat dengan cara yang sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, kalian juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang bisa kalian buat. Nah, bagaimana cara membuat periskop sederhana? Yang pertama, kita harus menyediakan alat dan bahan, seperti kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, kemudian lem atau selotip, busur derajat, gunting, serta kertas biasa atau kertas koran atau kertas pembungkus kado. Kemudian cara membuatnya yaitu, bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi antara 30-50 cm. Dan panjang dan lebarnya masing-masing. Kemudian, buatlah lubang pada bagian bidang sisi AB dan lubang lain pada sisi bidang EF dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan cerminnya. Kemudian, rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti pada gambar. Pastikan cermin itu saling berhadapan. Posisi cermin dengan kemiringan masing-masing 45 derajat. Nah, kalian sudah bisa lihat di sini contoh periskop dari kardus. Setelah melakukan percobaan membuat periskop, maka mari sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu temukan dalam percobaan ini? Yaitu periskop ternyata dapat menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan.
Cahaya dari atas objek yang ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan menuju kepada pengamat. Kemudian bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh periskop? Nah, masih ingatkah kalian sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar? Yaitu ukuran besar dan tinggi bayangannya dengan ukuran benda, sama dengan ukuran benda. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Bayangan tegak seperti bendanya, serta bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa kesimpulan yang kamu peroleh tentang percobaan ini? Yaitu prinsip kerja periskop, yang dapat membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada kedua cermin datar yang dipasang sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke mata pengamat. Lalu pemantulan tersebut diteruskan kepada pengamat. Pertanyaan yang terakhir, di manakah prinsip kerja periskop ini kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anakku sekalian, ternyata periskop ini kita dapat temukan pada kapal selam atau tank tentara. Nah, tadi kita sudah menjawab pertanyaan tentang periskop. Sekarang kita akan membuat laporan kegiatan percobaan. Nah, yang pertama nama percobaannya adalah periskop. Kemudian tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alatnya ada kardus bekas, cermin datar 2 buah, lem, buser derajat, gunting, atau kertas biasa. Adapun langkah kerjanya yang pertama, bagi kardus bekas menjadi 5 bagian. Kemudian 4 bagian sama besar dengan ukuran masing-masing 30 cm x 6 cm. Kemudian satu bagiannya lagi berukuran 30 cm dan 2 cm. Kemudian buatlah 2 lubang persegi panjang pada bagian B dan D. Kemudian buatlah kotak berukuran 6 cm x 6 cm pada setiap ujung bagian A dan C. Gunakanlah pensil untuk menggambarnya. Setelah itu, buatlah garis diagonal pada 2 kotak tersebut. Potonglah persegi panjang kecil membentuk sudut 45 derajat pada 2 sisi yang lain. Kemudian selipkan cermin datar pada celah bersudut dan rekatkan dengan selotip. Salah satu cermin menghadap ke atas dan yang lainnya menghadap ke bawah. Kemudian, kalian bisa menggunakan periskop untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Adapun kesimpulan dari kegiatan percobaan tersebut, berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat cahaya yang memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop. Kemudian, karena sudut cermin ini, maka cahaya yang dipantulkan kembali kepada cermin bagian bawah periskop. Maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek atau benda yang ada di balik penghalang. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada ustazah atau boleh juga langsung bertanya kepada kedua orang tuanya. Demikian ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.